Oke, kembali lagi di channel. Saatnya kita unboxing lagi. Ini kita unboxing ini apa namanya? Charger. Charger apa? Kira-kira boleh ditebak. Ini unboxingnya charger ini ya. Charger buat 1S sampai 6S. Terus chargernya itu bisa diatur kalau apa? Ada ya ampere itu dia bisa diatur. Kemudian juga ininya bisa di apa ya, bisa pakai mode storage. Nah ini dia paketnya, baru tadi diambil dari ini langsung, karena ini dari Cina sih sebenarnya. Ada isu katanya harus dijemur dulu biar nggak kena virus corona, tapi ya tidak apa-apa lah. Buktinya toh selama ini udah 2 minggu fan-fan aja, mudah-mudahan sih nggak kena ya, amin. Langsung aja ISDT bro. Kok ISDT ini ada kebuka ya, kemarin beli ISDT Q6 Pro ya, dia ini masih ketutup. Ini kayak beli second, jujur kayak beli second. Kemarin tuh beli ininya masih dibungkus dengan plastik, tapi ini nggak dibungkus dengan plastik ya, dia langsung kebuka gini. Gua nggak tahu nih, kayak beli second jujur. Tapi ini baru loh, bener baru, belinya baru nih ya, dari Cina. Kayak sendara Shopee belinya dari Cina tuh, dari Cina langsung. Tapi dilihat dari kemasannya baru, cuma pastikan. Oh iya, mungkin karena dia masuk sortir itu apa namanya, paketnya harus lolos dari virus corona dulu ya. Nah ini dia ISDT Q6 Lite. Q6 Lite itu bedanya Q6 Lite dengan Q6 Pro. Sebentar saya ambilkan yang 6 Pro nya ya. Nah, bedanya Q6 Lite ini yang Lite, versi Lite, ini yang Pro. Nah bedanya itu dia cuma di ampere ini aja nih, ampere. Kalau ini dia bisa sampai 14 ampere, yang 14 ampere, yang ini cuma bisa sampai 8 ampere. Kebanyakan sih rata-rata pakainya yang ini karena ini harganya jauh lebih murah. Terus juga kalau kita yang main mikro itu palingan kepake ampere itu cuma sampai berapa ya, 3 ampere lah, paling banter 3 ampere kalau nggak salah. Saya aja pakai ini cuma sampai 1 ampere, jadi sisa ampere ini nggak kepake. Baterai cuma sedikit, nggak mungkin baterai banyak juga ya, mubazir sih. Ini dia paket yang didapetin itu, ini dia nih, ada stiker SDT. Ini kayak tempered glass ya, tapi kayaknya bukan tempered glass ini. Apa sih, kayak anti gores ya, anti gores. Dapat anti gores sama manual paper, bukan manual book. Ini dia, ini petunjuk pemakaiannya. Jadi input listriknya di sini. Ini untuk apa namanya, ini nih untuk upgrade firmware. Ini outputnya yang ini balancer. Nanti pilih modenya, pencet yang ini. Pencet yang ini, pilih modenya. Kita bakal bedainnya gimana ya? Masalahnya port. Oh ya, ini gimana? Apa namanya? Kalau mau colok apa ini? Apa sih input dayanya? Itu harus pakai adapter yang seperti ini. Bukan seperti ini ya, saya menggunakan yang kayak gini. Adapternya adapter laptop yang soketnya sudah diganti pakai X1060. Jadi soketnya itu ya kita pakai X1060 nih di sini. Bukan di sini inputnya, tapi yang ada di sini X1060 ini. Ini soketnya diganti X1060 pakai adapter laptop yang sampai berapa ini? Yang 1,3,4 19 volt 3,42 ampere, berarti sampai berapa watt ya, sampai sekitar 65 watt gitulah pokoknya. Hitungannya kayak mana ya, lupa juga sih. Nah ini nanti ini masukin ke sini ya, masukin ke sini, tidak hidup. Kita langsung aja ya, kita langsung colokin aja di sini. Ini dia, langsung colokin. Stikernya buka dulu nggak? Nanti dulu, sabar. Nah ini deh, hidup nih ya. Buka ya, ini ya, dibuka ya, buka ya, buka aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, masih baru coy.
Nah ini dia harga rujukannya. Set, kita simpan baik-baik ininya. Nah taruh sini dah, ini dia. Nih, aduh sorry. Nih Ki 6 Lite. Kalau yang ini Ki 6 Pro, dia ada ntar dihidupin deh gimana ngebedainnya. Jadi kalau Ki 6 Lite ini tuh dia, ini kalau kita pencet tahan tekan, dia bakal masuk ke sistem setting atau pengaturan. Di sini ini ngatur maksimal power wattnya ya, mau pakai berapa watt maksimal lah. Ini maksimal input ya, bukan maksimal output. Nih ini minimal input voltasenya pakai yang berapa volt. Ini kita kalau bisa dibikin minim. Oh ya, ini udah dibikin minim, paling kecil 7 volt. Kalau ini paling kecil 7 volt ya, kelihatan lah ya, ini paling kecil 7 volt ya. Oke, black light-nya ini pengaturan ini ya, kita bikin middle aja. Ini dia tuh ya. Volumenya ini full. Jadi kalau si charger SDT ini full, dia bakal bunyi. Nih, suaranya bisa diatur di sini pakai yang high, middle. Ini kalau high berisik banget kayak alarm. Pip 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 gitu. Kompresor. Ini tune ini dia ngatur ini ya, ngatur suara. Kalau misalkan udah penuh, bunyinya bakal berulang-ulang atau satu sekali aja, tapi dienakan sih pakai yang berulang-ulang. Jadi kalau full tuh kelihatan banget gitu. Ini bahasa pakai, nggak ada bahasa Indonesia, jadi kita pakai bahasa Inggris saja. Firmware seri, sistem information ini dan pakai firmware segini. Oke, sudah selesai semua. Back, ini dia. Di sini tuh nih, ini bisa sampai 6S. Di sini nih ampernya bisa sampai berapa nih? Sampai 8 ampere lah. Ini sampai 8 ampere ya. Bisa cuma sampai bisa 4 ampere. Bener di sini ya. Kalau di SDT Pro dia bisa sampai 14 ampere, tapi 14 ampere nggak bakal pakai juga sih. Karena saya biasanya itu pakai cuma sampai 1 ampere. Karena baterai saya rata-rata 300 mAh, nggak ada yang 1000. Ya ini dia nih. Jadi kalau pengen ngecas segini, kalau pengen ngecas itu kalau pengen ngecas pakai berapa ampere sih bagusnya? Kapasitas baterainya misalkan 1000 dikali 1000 itu dikali 1000 sama dengan 1000 mAh dibagi 1000 sama dengan ampere yang diinginkan, ampere yang sesuai untuk dicas. Berarti 1000 dibagi 1000 sama dengan 1, berarti pakai 1 ampere. Kalau misalkan 600 dibagi 1000 berarti hasilnya 0,6. Kalau nggak percaya kalkulator sendiri. Nah jadinya nanti pakai 0,6 ampere. Jadi saya kan baterai itu pakai 300 mAh, pakainya 0,3, karena 300 dibagi 1000 sama dengan 0,3, pakainya segini. Kalau misalkan pakai 250 apa 350 apa 450, bebas mau pakainya 0,3 apa 0,5 nggak masalah, lebihin setengah nggak masalah. Tapi kalau misalkan baterai saya itu 300 mAh, harusnya pakai 0,3 ampere tapi dipakein ke 0,6 atau pakai 1 ampere langsung. Waduh, itu baterainya bakal cepat drop voltasenya karena arus daya masuknya itu terlalu over atau berlebihan. Jadi bagusnya ya pakai hitungan itu tadi, ada hitungannya. Nih jadi kita pakai ini bisa sampai 6S ya, karena ini Ki 6. Nih ini Ki 6. Kalau yang Ki 8 bisa sampai 8S, Ki 14 ya 14S. Ini kalau dia pakai lipo, dia voltasenya sampai 4,2. Tapi voltase yang ada di STT sama yang ada di lipo checker itu rata-rata itu beda 0,2. Jadi biasanya saya lebihin sedikit segini, 4,22. Nah kalau di Li HP nih, ini ada tipenya. Li HP ini lipo high voltage, lalu lipo ini lipo biasa ya, lipo biasa gitu ya.
Lion ini baterai PB, ya baterai PB apa vape, baterai vape. Di live ini kurang tahu. Kalau PB ini dia buat ngecas aki, ini buat ngecas aki. Nah kalau yang ini MH atau CD ini biasanya pakai baterai Tamiya. Nah ini pakai yang ini voltasenya nih, ini pakai yang ini. Jadi kalau kita kan usernya kadang lipo kadang li HP, ya pakai dua ini. Kalau saya sini makanya 3 ini sih, 1 2 3 sama Lion. Nah Lion ini buat ngecas baterai HP ya. Kalau li HP, nih li HP itu voltase baterainya ini mana ya, nih ini voltase baterai 4,35 saya lebih sedikit, biasanya 4,37. Nanti di sini yang kebacanya 3,47 4,37, tapi di lipo checkernya kebacanya 4,35, kadang 4,34. Jadi disaranin sih ya terserah sih, tapi kalau saya self voltage nya dibikin fullnya 4,37, lebih sedikit. Karena ini sih, karena kan kalau ini pakai arus nih, dia nih arus, masih pakai arus, jadi kebaca itu masih stabil, tapi pas dicabut udah nggak stabil lagi gitu, dia voltasenya bakal turun gitu karena nggak ada arus masuk lagi. Kita langsung pakai ini ngecas bat. Gimana sih ini, bisa nggak sih dipakein 1S? Oh jelas bisa ya, ini bisa banget pakai 1S. Nih kalau misalkan mau ganti pack, rata-rata kan baterai 2S itu apa dia pakai XT30 ya, dibikin kabel seperti aja ini aja, XT60 nih, XT60 yang cowok disambungin ke XT30 kabel merah ya, di convert lah istilahnya, sama kayak itu tadi apa namanya, si charger laptop tadi. Nah ini langsung dimasukin aja, set keras banget. Ini kira-kira bisa nggak ngecas 1S? Bisa kok. Nih kita coba jajal ngecas 1S ya. Ini baterai 1S, baterai apa ya, TBS nih. Ini karena dia nggak ada balancer nih, jadinya nih fullnya segini nih, 4,35 ini full. Kalau mode storage gimana om? Nih mode storage ini oh iya lupa dibahas, mode charge untuk ngecharge. Discharge itu biasanya nguras, dikuras lagi ininya. Kalau mode storage, mode penyimpanan. Kalau mode penyimpanan baiknya 4, kalau di HP settingan pabriknya 3,85, kalau lipo 3,80, bedanya 0,5 volt aja, tapi itu udah bagus nih. Nah ini dia, ini kan baterainya 260 mAh, saya biasa pakai 3 ampere. Nah ini mode storage ya, karena ini mode cas deh, mode cas ini langsung full. Karena ini dia langsung colok ke sini, nggak ada balancer, ini kita pakai yes saja, langsung masuk. Abnormal koneksi bateraian. Oh ini dia. Bentar. Ini dia nih. Nah ini dia, ini voltasenya lupa pakai 1S, karena kita ngasih baterai 1S. Nah ini dia pakai 1S ya, kelihatan langsung. Dia ngecas, ini ngecas 1S. Ini voltase 2 watt ini harus masuk ke sininya. 15 mb ini kurang paham. Ini harus masuknya, ini harus keluar ke sininya, yang ini harus keluarnya. Yang ini dia apa, suhu di ISDT nya 2,5 celcius. Yang ini baterai per hari yang ngecas berapa biji, yang ini baterai per bulannya ngecas berapa biji, jadi udah ada hitungannya. Yang ini mana ya, oh kalau kita ngecas 2S ke atas, 1S ke atas, dia ada hitungan joule ya. Ini kita anggap pulsa ya, kita anggap full. Ada kita pakai baterai yang full. Nah, ini ya, ini pakai baterai yang full, ini pakai baterai Gaoneng 2S yang full. Kalau mau ngecas baterai 2S ke atas, 1S ke atas, dia kayak gini. Nah ini kebaca nih 2S 4,35 4,3733 ya. Terus kalau ngecas itu bagian ngecasnya itu yang ada di sini, yang di sini, bukan yang di sini. Port ini namanya port balancer, dia nggak cuma ngebalancing doang, arus masuknya ke 1S, ke 2S gitu. Tapi input dayanya input si untuk ngecasnya di kabel XT30, dari XT60 ke XT30 ini dia.
Jadi kalau pengen ngecas, kita langsung ini kan loh, langsung kebaca otomatis 2S. Tadinya 1S, ini langsung kebaca otomatis 2S. Terus kita pakai 0,3 ampere, kita mode cas, ini mode lihat HP, self voltage-nya saya lebih 0,2 volt, jadi 4,37 volt. Langsung kita start. Dia kalau di balance udah masuk ke kabel balance, dia nggak bunyi kayak tadi lagi, langsung aja dia. Tek. Nah, ini dia lagi ngebalancing. Nah, nanti kalau full kita lihat seperti apa, kita tunggu. Ini sebentar banget kok ini kalau full. Nah, ini dia. Ini connection 24,36 ya, karena kita tadi pakai 4,37 ya. Ini sebentar kok ini, nggak lama. Kita pengen lihat ini berfungsi dengan baik apa nggak, fullnya. Dan bakal nge-restart sendiri apa nggak, soalnya ada kebanyakan kasus kita beli SDT ketika full dia bakal nge-restart sendiri, udah bunyi bip bip gitu tapi dia nge-restart. Coba kita lihat. Nah, oh ya, SDT ini dia ada settingan ini ya loh, ada settingan, dia ada timer kira-kira ngecas baterai segini dapetnya berapa menit gitu, beberapa jam, berapa detik. Ini ada timer kan. Ini dia. Ini kalau ngecas baterai 2S dia ada joule ya nih, masuk joule. Joule itu hitungannya gimana kelistrikannya, lupa ya. Ini joule stabil loh, 31. Ini benar-benar stabil. Berarti baterainya bagus. Ini dia, masuknya 3 watt sampai 2 watt. Lama-lama 0 pieces. Nanti kita bakal coba yang Qi 6 Pro, bedanya apa? Kita lihat. Ini bedanya beda. Ini belinya juga nggak lama sih, baru sebulan yang lalu. Ini dirasa untuk kualitas ininya kita diamin dulu, kita cas. Untuk kualitas build quality-nya ini benar-benar bagus. Jadi di sini untuk cara ngebongkarnya ini harus benar-benar dicongkel dari sini, kayak buka LCD touchscreen handphone, harus benar-benar dicongkel. Lalu sekarang di sini dia pur murni tanpa baut sama sekali ya, nggak ada baut sama sekali, pur murni. Di sini ada kipasnya, jadi kalau misalkan si SDT ini dirasa panas, kadang kan casan itu panas tuh karena dia input daya masukkan terlalu besar, dia bakal panas. Ini udah ada kipasnya dia kayak model CPU gitu loh, model CPU, kipas CPU gitu. Dia bakal hidup kalau si PCB nya itu sudah terlalu panas. Scrollnya ini juga lumayan ya, bukan lumayan bagus lagi tapi udah bagus scroll ini juga. Pokoknya ini SDT kalau teman-teman rekan-rekan sekalian pengen investasi di RC, yang paling bagus itu pertama remote, goggles FPV, lalu sama ini. Kalau untuk di quadcopter itu kalau mau investasi otomatis rusaknya cepat. Nah, ini dia. Kalau udah ini di balancing dulu. Kalau di balancing dia kayak gini, warnanya hijau, fast charger down. Ini dia bakal ngebalance sendiri nih, ngebalance sampai si voltasenya benar-benar statis, nggak bakal naik lagi, nggak bakal turun lagi. Pokoknya ini kalau udah kayak gini dia nggak lama. Ini dia tinggal ngebalancing nih, fast charger down. Nanti kalau udah selesai dia bakal biru down, selesai. Sebenarnya kalau kita pengen berhentiin dari sini aja, kita stop dari sini juga nggak masalah. Karena ini udah selesainya. Nah, ini udah selesai. Dia kalau didiemin nggak dicabut-cabut, dia bakal bunyi bip 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 terus sampai mampus, sampai mati lampu, sampai listriknya mati. Karena ini tadi kan settingannya dia alarmnya repeat ya, berulang kali. Nah, ini sudah full 4,37 volt. Kita bakal cek nih. Ini kalau udah gimana? Kalau udah pencet tengahnya aja, apa langsung cabut juga nggak jadi masalah. Kalau saya biasanya dipencet dulu tengahnya, menjaga biar barang mahal ini tidak rusak. Lumayan loh, charger begini aja harganya. Kalau yang light itu bisa sampai 6,5, kalau yang pro sampai 7,5. Ini langsung kita cek aja voltasenya. Ini dia 2S al kabarnya tuh, ini 1 kelihatan nggak nih ya? Nih ya, ini 1S 4,36, 2 4,34. Balance nggak? Balance sih, kalau dirasa balance ya balance. Voltase mengikuti voltase ISDT atau voltase ini, dirasa sih ngikutin voltase ISDT nggak masalah, ngikutin voltase dari lipo checker juga nggak masalah, ngikutin voltase dari FC
dari OSD nya juga nggak masalah, soalnya dia lebihnya kalau nggak lebihnya tuh kalau cuma sekedar 0,1 volt apa 0,2 volt itu nggak jadi masalah, baterai yang nggak bakal terjaga stabilitasnya, atau kurang juga 0,2 apa kurang 0,1 0,2 volt itu nggak bakal jadi masalah. Jadi masalah itu kelebihan sampai 4 volt sampai 5 volt sampai 4,50 itu udah menjadi masalah banget, otomatis baterai bakal kembung, itu yang bakal jadi masalah, dan si baterainya bakal cepat drop arusnya. Sekarang kita coba ini kalau mau mati ini gimana, matiinnya itu ya tinggal cabut aja, nggak jadi masalah karena ini nggak ada on off nya lagi, ini tinggal cabut aja udah kelar. Nah, kita bakal compare dengan Qi 6 Pro. Qi 6 Pro ini kayak gimana Om? Nih saya kasih tahu dulu. Aduh salah, ini malah yang untuk input lagi. Kalau Qi 6 Pro gimana Om nih? Kalau yang Qi 6 Pro, nah ini dia batku yang muncul. Nah ini dia baterai nak ikut. Nah ini dia nih, ada bacaannya Qi 6 Pro ya, baterai connected. Fungsinya sama aja, bedanya Qi 6 Pro nih dia kuren ampernya dia bisa sampai, bentar ini saya blacklistnya, saya ini dia blacklist yang otomatis lagi, saya bikin low aja. Nah, ini dia ya, ini kalau misalkan Cellcon-nya ini Cellcon-nya sama sampai 6S karena dia namanya Qi 6 ya, jadi sampai 6S. Ada yang Qi 4 ya sampai 4S. Nih kuren ampere kita bikin sampai sesuai dengan ini ya, 14 ampere. Ini sampai 14 ampere tuh, beneran real 14 ampere bener. Pokoknya charger ini bener-bener bagus buat baterai RC, bener-bener recommended banget untuk investasi, untuk menjaga baterai biar tetap bagus. Biasanya saya pakai cuma sampai ini 1 ampere doang, sudahnya nggak pernah karena baterai saya juga sedikit, gede itu nggak ada yang sampai 1000 sama 300 mAh. Nih dia kalau dicolok kayak gimana nih, sahabat, kita back nih, ini pakai 2S ya tuh, dia langsung mengganti 2S, tadinya 6S ini. Untuk fungsi sama aja loh tuh, dia kalau misalkan ngecasnya dari sini dia nggak mau tuh, karena itu tadi dia isi input powernya dari sini, dari si ini ya, si ini input powernya, jadi ini cuman balancing doang ya. Ini udah full ya, untuk fullnya sama aja, fungsinya sama semua, sama kayak ini, bedanya cuma di itu aja, build quality-nya sama, bedanya cuma di itu doang nih, bedanya cuma di kayak di ininya doang. Pokoknya semua pure murni sama, nggak ada beda sama nggak ada ini sama sekali. Oh ada bedanya cuma ini, kalau Qi 6 Pro dia hitam, kalau yang ini dia abu-abu. Bagusnya mana? Dua-duanya bagus, tinggal dipilih sesuai kebutuhan. Ini rada mahal, ini rada murah, yang light itu pasti rada murah. Jadi untuk investasi bagus ya, terserah ada budget berapa, ada budget lebih dikit dan bakal mau pakai baterai yang banyak atau bakal pakai baterai yang 1000 mAh ke atas. Tapi biasanya kalau dipakai paralel dia bertambah voltasenya, 300 ditambah 300 mAh jadinya 600 mAh, tambah lagi jadi 900, tambah lagi jadi 1200. Nah itu pakai 1 ampere, tapi saya biasa pakai serial karena baterai saya cuma ada 3 biji. Kalau di serial dia cuma 2S ditambah 2S ditambah 2S jadinya 6S. Nah saya ada baterai si 2S ini 3 pieces ya, 3 biji. Nah, jadi saya serial aja biar bagus voltase si baterainya nggak terjaga, biar lebih awet ya. Jadi saya pakainya yang serial, saya nggak pernah pakai yang paralel. Kalau serial tuh dia ya itu tadi, nanti coba dicari tahu bedanya serial paralel apa. Pokoknya kalau untuk ngecas itu bagus yang serial timbang paralel. Tapi kalau misalkan pengen yang paralel
dioptimalkan ngecasnya itu sama si mAh kapasitas baterainya 300 mAh 300 mAh semua, 260 ya 260 semua, jangan selang-seling. Kalau diselang-seling nanti baterai yang bakal rusak gitu. Baterai yang si ini yang gampang ngedrop, si kapasitasnya nggak samanya, yang samanya juga nanti berpengaruh. Jadi lebih baik kalau ngecas baterai ya si ini sama semua, jangan sampai nggak sama ya. Oke, sekian aja lah review untuk kali ini. Dirasa cukup ya. Q6 Pro sama Q6 Lite bener-bener bagus deh, recommended, top pokoknya buat ISDC. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa nantikan unboxing dan juga review dari P channel selanjutnya. Sampai jumpa, selamat beraktivitas.